Ada satu pemandangan yang berulang saat ada keputusan pemerintah yang terasa bertentangan dengan syariat, hukum baru, kebijakan sosial, atau program pendidikan. Masyarakat tiba-tiba menoleh ke para ulama. Lalu lahir pertanyaan yang menusuk, mana suara ulama? Kenapa diam saja? Apakah mereka takut? Apakah mereka sudah dibeli? Kita seakan lupa bahwa agama ini bukan sekadar keberanian emosional. Agama ini punya metode. Ia punya jalan yang Nabi ajarkan, yang dijaga para sahabat dan ulama generasi awal. Dan yang sering menyakitkan adalah bukan karena ulama tidak berbicara, tetapi karena umat tidak memahami bagaimana agama mengajarkan berbicara. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian." Allah menyebut ketaatan kepada ulil amri setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul, tetapi tidak ada ayat yang berkata, taatilah pemerintah dalam maksiat. Justru Rasulullah menutup pintu itu. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Di sini terjadi miskonsepsi paling berat di masyarakat. Menolak maksiat bukan berarti menjatuhkan pemerintah. Mengkritik kebijakan bukan berarti mengkritik negara. Ulama memahami perbedaan ini. Orang awam tidak. Di zaman Nabi, ada penguasa yang salah, ada gubernur yang zalim dalam ijtihadnya, ada pemimpin perang yang keliru keputusan. Tapi Nabi tidak berkata, trompetkan kesalahan itu di depan umum. Beliau mengajarkan nasihat. Hadisnya sangat jelas. Barang siapa ingin menasihati penguasa, jangan secara terang-terangan. Ambillah tangannya, menyendirilah dengannya. Ini sunnah, bukan budaya pengecut. Bukan budaya kompromi, ini metode syariat. Mereka yang tidak mengerti agama berkata, kalau tidak diumumkan, umat tidak tahu perjuangan ulama. Padahal syariat bukan diturunkan untuk menyelamatkan reputasi ulama. Syariat diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Generasi pertama Islam mengerti hal ini dengan sempurna. Abdullah bin Abbas ketika menghadapi kelompok Khawarij, beliau tidak memaki wibawa pemerintah. Beliau tidak mengumpulkan massa. Beliau menemui mereka satu persatu, berdialog ilmiah, dan sebagian besar kembali ke jalan yang lurus. Ibnu Abbas tidak merekam diskusi itu agar viral. Beliau tidak berkata, ini bukti saya tidak diam. Beliau hanya mengejar satu hal, menyelamatkan umat dari fitnah. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan kaidah ini. Menampakkan nasihat kepada penguasa secara terang-terangan akan menimbulkan fitnah. Ia bisa menimbulkan fitnah karena publik tidak mendengar dalil. Mereka hanya mendengar emosi. Mereka tidak melihat makosid. Mereka hanya melihat musuh. Imam Al-Barbahari berkata, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Jika engkau melihat orang yang berdoa kebaikan bagi penguasa, ketahuilah dia pengikut sunnah. Bukan karena penguasa itu suci, tetapi karena stabilitas umat lebih mahal daripada ego individu. Di masa Khalifah Al-Mahdi, ada seorang alim bernama Fudail bin Iyad. Beliau berjumpa Khalifah dan berkata, pemimpin adalah seperti pagar. Jika pagar itu kuat, kota selamat. Jika pagar rusak, kota hancur. Maknanya jelas, jika engkau merusak pagar, bukan gedung yang hancur, penghuninya yang mati. Inilah yang ulama pahami ketika mereka memilih diam. Diam bukan karena takut, tetapi karena mereka melihat apa yang orang awam tidak lihat, pintu darah. Saat Imam Ahmad dipenjara karena fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk, beliau disiksa, tetapi beliau menolak memprovokasi umat. Ketika ada orang berkata, wahai imam, engkau punya wibawa, satu seruanmu bisa membuat rakyat bangkit. Imam Ahmad menjawab sebagaimana diriwayatkan, jika setiap orang berakal bergerak, siapa yang akan menahan kaum awam? Beliau melihat bahwa satu kalimat lantang bisa mengubah penjara menjadi perang sipil, dan beliau memilih penjara agar umat tidak saling bunuh. Ini bukan pengecut. Ini adalah kemampuan melihat akibat jauh melebihi akibat dekat. Ulama salaf memahami kaidah besar, mencegah kerusakan besar lebih utama dari meraih kebaikan kecil. Jika engkau bicara keras lalu mendapat tepuk tangan netizen, tetapi negara hancur, apa nilainya? Pada saat Bani Umayyah memulai kemewahan politik dan kesenjangan sosial, banyak tabi'in mengeluh. Namun Al-Hasan Al-Bashri berkata, ketahuilah, jika para pemimpin adalah hukuman Allah bagi kalian, maka tidak akan hilang oleh pedang kalian, tetapi akan hilang dengan taubat kalian. Perhatikan, bukan menyeru kemarahan, ia menyuruh umat memperbaiki diri.
karena pemimpin adalah cermin ruh masyarakat. Jika masyarakat kotor, Allah beri pemimpin yang keras. Jika masyarakat membaik, Allah ganti pemimpin yang baik. Dan ini bukan retorika, ini adalah akidah. Sebagian orang berkata, tapi kita hidup di zaman modern, tidak sama dengan masa salaf. Justru di zaman modern ini, fitnah lebih cepat. Satu kalimat provokatif bisa menyebar ke jutaan orang dalam satu malam. Satu cuplikan bisa memotong tausiah ulama 3 jam menjadi potongan 20 detik, dan umat akan menuduh, membakar, menyerang. Karena itu ulama tidak mengejar spotlight. Ulama tidak mengejar trending. Mereka mengejar maslahat. Dan di sini kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa ulama diam? Saya jawab dengan jujur dan tegas. Karena diam dalam kondisi tertentu lebih sesuai dengan sunnah daripada bicara dalam emosi. Diam bukan berarti setuju. Diam bukan berarti pengecut. Diam bisa berarti nasihat sedang berjalan secara privat. Masyarakat tidak tahu, karena tidak semuanya harus diberitahu. Rasulullah bersabda, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kalau menutupi aib orang biasa saja berpahala, bagaimana dengan menutupi aib pemimpin agar jutaan manusia tidak jatuh ke dalam fitnah? Ingat perkataan Umar bin Abdul Aziz, aku tidak suka membebaskan umat dari satu dosa dengan membuka pintu dosa yang lebih besar. Ulama bukan robot aktivisme. Ulama bukan influencer yang hidup dari engagement. Ulama bukan oposisi atau partai. Ulama adalah penjaga agama. Kadang mereka bicara, kadang mereka diam, kadang mereka menegur secara privat. Kadang mereka menulis surat kepada istana, kadang mereka menolak undangan, kadang mereka mundur dari forum. Dan semua itu dilakukan demi menjaga agama, bukan demi menenangkan komentar YouTube. Ulama yang benar tidak peduli tuduhan, engkau pengecut, engkau dibayar, engkau penjilat. Yang mereka pedulikan adalah, apakah tindakan ini mendekatkan umat kepada Allah, atau justru menyeret umat ke dalam neraka fitnah? Maka, wahai pendengar, jika engkau melihat ulama tidak berteriak, jangan menghina. Mungkin mereka sedang menyelamatkan negeri yang engkau cintai dengan cara yang engkau tidak pahami. Dan jika engkau melihat ulama berbicara, jangan kagum dulu. Lihat bagaimana ia berbicara. Apakah ia membimbing umat, atau hanya memukul api agar lebih besar? Karena dalam Islam, amar ma'ruf bukan masalah volume suara, tapi kesesuaian dengan sunnah. Nahi munkar bukan masalah keberanian, tapi ilmu. Nasihat bukan tentang kamera, tapi tentang akhirat.